Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 25 Agustus 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus beserta kami, agar menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran dan hidup kami diubahkan. Kami dulu jauh, sekarang menjadi dekat. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Carla Tikonowu. Kepada Saudari Lala, kami persilahkan. Terima kasih. Judul renungan hari ini, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Ayatnya terdapat dalam Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Engkau telah dipilih oleh Kristus. Engkau telah ditebus oleh darah yang mahal dari anak domba. Mohonlah kepada Allah untuk kemujaraban darah itu. Katakanlah kepadanya, aku adalah milikmu oleh penciptaan. Aku adalah milikmu oleh penebusan. Aku menghargai kekuasaan manusia dan nasihat saudara-saudara, tetapi aku tidak dapat sepenuhnya bergantung kepada semua ini. Aku mau agar Engkau, oh Tuhan, mengajar aku. Aku telah berjanji dengan Engkau untuk mengambil standar ilahi, menjadikan Engkau penasihatku dan penuntunku, bagian dari seluruh rancangan hidupku. Oleh sebab itu, ajarlah aku. Biarlah kemuliaan Tuhan menjadi pertimbanganmu yang pertama. Tekanlah setiap keinginan akan ketenaran dunia, setiap ambisi untuk mendapat tempat yang utama. Doronglah kemurnian dan kesucian hati, agar engkau boleh menyatakan prinsip-prinsip Injil yang benar. Biarlah setiap tindakan hidupmu disucikan dengan cara berusaha melakukan kehendak Allah, sehingga pengaruhmu tidak akan menuntun orang lain ke jalan yang terlarang. Dikutip dari Dasar-Dasar Pendidikan halaman 369. Khasiat darah Kristus harus disajikan kepada orang-orang dengan kesegaran dan kuasa, agar iman mereka dapat berpegang pada manfaatnya. Sebagaimana imam besar memercikan darah hangat ke atas tahta belas kasihan, sementara awan harum kemenyan naik di hadapan Tuhan, jadi sementara kita mengakui dosa-dosa kita dan memohon manfaat darah penebusan Kristus, doa-doa kita naik ke surga dengan keharuman jasa karakter Juru Selamat kita. Terlepas dari ketidaklayakan kita harus selalu ingat bahwa ada Dia yang dapat menghapus dosa dan menyelamatkan orang berdosa. Setiap dosa yang diakui di hadapan Tuhan dengan hati yang menyesal akan dihapuskan. Iman inilah yang menjadi kehidupan gereja. Dikutip dari Testimonies to Ministers halaman 92 dan 93. Demikian bacaan renungan kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Lala. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Apakah yang Paulus maksudkan dengan dulu kita jauh tapi sekarang sudah menjadi dekat oleh karena darah Yesus? Mari kita ikuti penjelasan Roh Nubuat terlebih dahulu, baru kemudian dari Alkitab. Mengapa demikian? Supaya kita uji apakah benar Roh Nubuat selaras dengan Alkitab. Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam The Faith I Live By halaman 106 paragraf 3. Berbunyi,
Sejak penciptaan, hukum moral merupakan bagian esensial dari rencana ilahi Allah dan tidak dapat diubah seperti dirinya sendiri. Hukum upacara adalah untuk menjawab tujuan tertentu dalam rencana Kristus untuk keselamatan umat manusia. Hukum moral tidak bisa berubah, kekal, karena itu adalah salinan karakter Allah, sama kekalnya dengan dirinya sendiri. Lalu, bagaimana dengan hukum upacara? Apakah bisa berubah atau tidak? Namun sebelum kita lihat apakah bisa berubah atau tidak, apakah hukum upacara tersebut? The Faith I Live By, halaman 106 paragraf 3, melanjutkan. Hukum upacara itu mulia. Itu adalah persediaan yang dibuat oleh Yesus Kristus dalam dewan bersama dengan Bapanya untuk membantu keselamatan ras. Seluruh pengaturan sistem lambang didasarkan pada Kristus. Jadi, hukum upacara itu adalah lambang. Apakah kekal lambang-lambang ini? Kita baca penjelasannya dalam SDA Bible Commentary volume 6 halaman 1116 paragraf 2 yang menyatakan, hukum Allah akan mempertahankan karakternya yang mulia selama tahta Jehovah bertahan. Hukum ini adalah ekspresi dari karakter Allah. Lambang dan bayangan, persembahan dan korban-korban tidak memiliki kebaikan setelah kematian Kristus di kayu salib. Tetapi hukum Allah tidak disalibkan bersama Kristus. Hukum upacara yang berisi lambang dan bayangan tidak kekal. Hukum upacara berakhir saat Yesus disalibkan di kayu salib. Tetapi hukum Allah atau hukum moral kekal. Hukum moral tidak disalibkan bersama Yesus. Mengapa kita perlu pahami akan hal ini? Karena hukum upacara inilah yang membuat kita jauh. Hukum itu hanya untuk bangsa Israel. Lambang dan bayangan, persembahan dan korban-korban adalah untuk orang Israel. Perhatikan apa yang Paulus katakan dalam Efesus 2 sebagaimana ayat inti renungan hari ini. Efesus 2 ayat 11 dan 12 berkata, "Karena itu ingatlah bahwa kamu dahulu sebagai orang-orang yang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia." Kita bukan orang Israel. Kita disebut orang tidak bersunat, dan kita tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, atau dalam bahasa Inggris disebutkan Covenant of Promise. Apakah Covenant of Promise itu? Itu adalah perjanjian yang Tuhan nyatakan kepada Abraham, yang kemudian diulangi kepada Musa. Itulah hukum upacara. Inilah yang membuat kita jauh, sebab kita tanpa Kristus. Tetapi, Reflecting Christ halaman 27 paragraf 2 berkata, Kristus tidak mengakui perbedaan kebangsaan atau pangkat atau kredo. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ingin menjadikan karunia-karunia sorga sebagai keuntungan lokal dan nasional, dan mengesampingkan keluarga Allah yang lain di dunia. Tetapi Kristus datang untuk meruntuhkan setiap dinding pemisah. Tanpa Kristus, kita jauh, sebab semua hukum upacara atau ketentuan-ketentuan janji tersebut hanyalah untuk orang-orang Yahudi dan tidak kekal. Malah mereka menjadikannya hanya untuk diri mereka, lokal dan nasional. Mereka tidak anggap yang lainnya. Tetapi oleh karena Kristus, dinding pemisah diruntuhkan, dan karenanya Paulus melanjutkan dalam Kolose 3 ayat 11 yang berbunyi, "Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu." Di dalam Kristus semua sama. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam
Membina Keluarga Sehat halaman 19 paragraf 2 berbunyi, kehidupan Yesus menampakkan suatu agama di mana di dalamnya tidak terdapat kasta, suatu agama melalui mana orang Yahudi dan orang kafir, merdeka atau terbelenggu, dihubungkan dalam satu persaudaraan yang bersifat menyeluruh, sama di hadapan Allah. Tak ada keraguan tentang kebijaksanaan yang mempengaruhi gerak-geriknya. Ia tidak membedakan antara tetangga-tetangga dan orang-orang asing, sahabat dan musuh. Apa yang menambat hatinya ialah satu jiwa yang haus akan air kehidupan itu. Inilah yang dimaksudkan dahulu kamu jauh tetapi sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Sebab semua hukum upacara yang hanya orang Yahudi miliki dan yang membuat kita jauh telah berakhir, dan Yesus genapi itu di kayu salib, sehingga kita orang yang tidak bersunat, bukan orang Yahudi, boleh menjadi bagian umat Allah, menjadi keluarga Allah, anak-anak Allah. Tembok pemisah Yesus runtuhkan oleh kematiannya di kayu salib. Salah satu contohnya adalah orang Samaria. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, tetapi Yesus meskipun orang Yahudi, dia bergaul dengan orang Samaria. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Reflecting Christ halaman 27 paragraf 2, dikatakan, walaupun ia seorang Yahudi, Yesus bergaul bebas dengan orang-orang Samaria, sementara ia menarik hati mereka kepadanya oleh ikatan simpati manusiawi. Rahmat ilahinya membawakan kepada mereka keselamatan yang ditolak orang-orang Yahudi. Yesus orang Yahudi, tetapi orang Yahudi tolak dia. Namun orang Samaria, meski dibenci oleh orang Yahudi, mau bergaul bersama Yesus dan menerima Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah 1 ayat 8. Yesus perintahkan murid-muridnya untuk melayani Samaria dulu, baru ke ujung bumi. Sebab oleh kematian Yesus, semua dinding pemisah runtuh. Kita yang tadinya jauh sudah menjadi dekat karena Yesus. Itu sebabnya Paulus lanjutkan dalam Efesus 2 ayat 14-16 yang berkata, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Hukum Taurat yang dimaksudkan adalah hukum yang mengandung tata cara. Itu sebabnya dalam versi King James disebutkan the law of commandments contained in ordinances, yang artinya hukum perintah yang terkandung dalam tata cara. Tata cara apa? Tata cara hukum upacara. Itu semua membuat kita jauh, dan itu Yesus telah genapi dalam kematiannya sebagai manusia. Semua tata cara itu tidak berlaku lagi. Itu sebabnya Paulus katakan, Yesus telah membatalkan, sebab semua tata cara upacara sudah tidak berlaku lagi. Yang dulu membuat kita jauh telah Yesus genapi, sehingga kita semua, baik yang jauh dan yang dekat, menjadi manusia baru di dalam Yesus. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 259 paragraf 3. Khasiat darah Kristus harus disajikan kepada orang-orang dengan kesegaran dan kuasa, agar iman mereka dapat berpegang pada manfaatnya. Kita harus sajikan darah Yesus kepada sesama, agar mereka yang tadinya jauh menjadi dekat. Sebab hanya oleh kematian Yesus kita boleh menjadi dekat. Sekarang pertanyaannya, dekat kepada siapa? Mari kita lanjutkan ayatnya dalam Efesus pasal 2. Ayat 17 dan 18 berkata, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh
dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kedua belah pihak itu adalah yang jauh dan yang dekat. Nah, kedua pihak ini, yaitu yang jauh dan yang dekat, oleh karena Yesus dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Artinya, yang jauh dan yang dekat akhirnya bisa masuk dekat kepada Bapa. Jadi, oleh karena Yesus, kita yang jauh dan orang Yahudi yang dekat dalam satu roh dapat masuk kepada Bapa. Siapakah roh yang dimaksudkan? Perhatikan, dalam roh tersebut kita beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ada berapakah jalan masuk kepada Bapa? Hanya satu. Ingat, Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14 ayat 6 yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jelas, hanya satu jalan masuk kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Hanya satu tangga dalam mimpi Yakub, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Karenanya, roh yang menyediakan jalan masuk kepada Bapa adalah rohnya Yesus itu sendiri yang disebut Roh Kristus. Dan roh ini adalah hidup, dan hidup itu adalah darah. Oleh darah Yesus kita menjadi dekat kepada Bapa. Yang jauh dan yang dekat menjadi satu di dalam Yesus demi kemuliaan Allah Bapa. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini. Kami dulu jauh, namun sekarang sudah menjadi dekat. Dan itu hanya oleh karena kematian Kristus di kayu salib. Segala sesuatu yang membuat kami jauh, yaitu hukum upacara, telah Yesus genapi. Yesus telah runtuhkan dinding pemisah. Dan sekarang kami menjadi bagian umat-umat Allah di dalam Yesus. Kami yang jauh dan orang Yahudi yang dekat, menerima kasih karunia, damai sejahtera yang Yesus karuniakan, agar kami boleh datang kepada Bapa, menjadi satu dalam Yesus, menjadi anak-anak Allah di dalam Dia. Kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakan roh anak-Mu dalam hidup ini, karena hanya oleh kehadiran roh anak-Mu, kami beroleh jalan masuk kepadamu ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.